Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Ya, mungkin beberapa minggu ini kita agak sering telat membuat konten ya saudaraku ya, karena banyaknya kegiatan yang ada di luar kota, kemudian juga ada beberapa usaha yang harus kita jalankan juga di sini. Ya, saya juga sebelumnya berterima kasih banyak untuk teman-teman di kelas pemula maupun teman-teman yang sudah menjadi pelanggan tetap di YouTube channel kami, Galeri Pusaka Vicky Wijaya. Terima kasih kepercayaannya untuk semua teman-teman, dan saya sangat salut juga untuk para pemula yang sering memahari pusaka-pusaka di tempat kami. Maksudnya kelas pemula ini bukan selalu karena kerisnya karena murah gitu ya, bukan, tetapi memang pusaka ini soal bab rasa juga, bab kecocokan. Tidak selalu keris murah itu jelek, tidak. Memang standarifikasinya di dunia perkerisan ini memang tentang seni, kelangkaan, dan kelas pusakanya. Nilai mahar ditentukan itu, tetapi bukan berarti menjadi keris kelas pemula atau keris yang maharnya terjangkau itu jelek. Belum tentu juga, karena ketika pusaka itu memang sudah menyatu dengan sang pemiliknya, itu akan membawa berkah dan memberi dampak pada kehidupan kita, maupun spiritual maupun secara fisik, seperti itu. Kemudian bab tangguh juga banyak perbedaan, itu hal yang sudah wajar ya, tetapi banyak saya memberikan sharing wawasan, sinau bareng ya di sini ya, bukan sifatnya saya menggurui, karena sejatinya pusaka ini memang permainan rasa, tergantung kemantapan jiwa hati kita memilih pusaka, dan pusaka pasti memilih jodohnya yang tepat di waktu yang tepat. Bukan soal cuma punya dana atau uang banyak bisa memiliki pusaka bagus. Makanya ketika saya banyak berpesan kepada teman-teman, ketika Anda ditawari pusaka di hari-hari weton Anda, kelahiran Anda, kalau bisa dimahari. Meskipun datangnya itu melalui pemaharan. Kalau orang dulu banyak cerita-cerita untuk mendapat suatu pusaka melakukan topo ritual puasa, nanti kemudian ada penarikan. Memang ada, tetapi tidak semudah yang banyak beredar viral di dunia media ya saudaraku ya. Karena zaman sekarang ini tidak sama dengan zaman mbah-mbah kita dulu. Status kemampuan spiritualnya, kemampuan tirakatnya tidak sama. Kalau ada orang mengatakan gampang menarik keris, tirakatnya seperti apa, saya ingin tahu. Kalau cuma puasa 40 hari, puasa 1 tahun belum tentu bisa. Dan itu juga butuh kematangan spiritual, juga energi yang besar dibutuhkan dalam penarikan pusaka itu. Tidak cuma sekedar beli minyak, beli kembang, terus bisa. Ya. Makanya dalam pemaharan keris ini, sebenarnya ini juga menjadi salah satu kesempatan ya untuk kita generasi penerus bangsa. Kita lebih bisa merawat warisan leluhur bangsa kita, yang notabene dulu ini pusaka, namanya pusaka. Keris itu juga termasuk pusaka, tombak termasuk pusaka. Kalau sudah dipusakakan, disinengkerkan, ini juga tidak sembarangan. Bahkan penaruhannya pun ditaruh tidak sembarangan. Karena memang namanya besi aji. Aji ini yang dimaksudkan dihargai, ada ajinya, bernilai. Bukan cuma sekedar nilai materi, tetapi nilai yang tinggi itu adalah nilai ajarannya, nilai ajaran kehidupan, nilai filosofinya. Ditunjang lagi tua dari sang empu yang suci, dari topo brotonya, membawa doa dan berkah untuk generasi penerus-penerusnya. Banyak teman-teman pemula menanyakan, Mas, ini sepuh apa enggak, ini sepuh apa enggak, ini pusaka ini gimana tangguhnya.
Ketika berbicara pusaka, perbedaan itu ada, itu menjadi indah. Tetapi paling tidak kita memahami pakemnya, yang mana yang pusaka yang original sepuh. Kalau masalah tangguhnya ini Belambangan atau Madura kok mirip, ini Mataram apa Pajajaran kok mirip besinya. Memang banyak aspek faktornya, dari bentuk, dari pasikutan. Tapi yang paling tidak, yang pertama kita harus memahami keris yang sepuh dulu. Mungkin ini saya mau mereview beberapa keris ya saudaraku ya, yang mungkin bisa kita sharingkan di sini. Warangkanya Ladrang, Rembalo, Iras, Ladrang Solo, Surakarta. Seperti keris ini contohnya saudaraku. Ini keris dengan look 11, dengan ricikan pijetan, dati kelalis, kembang kacang, ada jalan, lambe gajah, ada gereneng. Di beberapa literasi ini disebut dapur carito genengan ya. Tetapi di literasi yang buku kedua, Cerita Genengan, berbeda dengan ricikannya pusaka ini. Tetapi yang paling mendekati memang saya katakan ini Cerita Genengan, karena literasi yang kedua mengatakan kembang kacangnya pogok, sedangkan ini tidak pogok, ada kembang kacangnya, tidak pogok tetapi gelung ya. Look 11, dapur Carito Genengan. Kalau kita memahami satu pusaka ini saja, dari segi pamor, dapur, ini menyimpan filosofi dan ajaran luhur adiluhung yang cukup tinggi kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan. Kalau kita lihat pamornya, ini pamor adek ya, meskipun ada aus di sini putus-putus, tetapi ini original sepuh. Berarti dulunya kurang terawat sampai pamor putus, atau cara nyucinya dulu salah, seperti itu. Tantingannya ringan, pasikutan looknya kembo, tidak rapat ya. Bahasa Indonesianya renggang looknya, samar. Ini adalah Tuban Pajajaran. Saya mengatakan Tuban Pajajaran, ada pengaruh Tubannya karena besinya licin pulen. Jadi era-era Mojopahit pusaka ini. Tetapi empunya, ini pusaka era Mojopahit yang dibuat oleh empu dari Pajajaran, dibuat di Tuban. Kok bisa di Tuban Mas? Banyak. Kalau kita bicara sejarah, empu-empu contohnya Empu Sombro itu dari Pajajaran atau Kulon itu ke arah Jawa Timur. Banyak empu-empu di sana yang membuat pusakanya di Tuban. Makanya ada Tangguh Tuban Pajajaran, ada Tangguh Tuban Mataram, ada Tuban Mojopahit, ada Mojopahit sendiri, berbeda lagi. Kalau kita lihat pamornya, ini sepertinya pamor adek ya. Pamor adek sebenarnya ini pamor yang cukup kelas, karena kalau kita lihat pamornya ini ukurannya 3-5 mili, agak tebel ya, bukan sekedar adek banyu mili, tetapi ini ada 1, 2, 3, 4 pamornya. Sebenarnya ini gajah gelar sampai ke atas. Kita bahas secara dapur dulu. Carito Genengan, dari dua kata, carito genengan. Carito ini artinya adalah alur sebuah kehidupan, yang mana manusia memiliki ceritanya sendiri-sendiri, kehidupannya versinya masing-masing. Dan kalau kata orang Jawa, hidup itu adalah sawang sinawang. Kadang-kadang kita berprasangka melihat teman-teman, kok lebih enak teman saya, nasibnya seperti ini, kerja seperti ini, gajinya seperti ini. Sedangkan yang menjalani kadang-kadang juga menilai temannya tadi, enak kamu, tanggung jawabnya tidak berat. Nah, jadi saling memandang sepertinya enak, tetapi ketika dijalani ternyata sama-sama. Semua dalam kehidupan ada masalah, ada senang, ada susah, ada masalah, ada penyelesaian. Jadi dalam kehidupan ataupun dalam berkeris, hendaklah kita mempunyai jati diri sendiri ya, mempunyai keyakinan kita sendiri. Seperti ini literasinya jelas. Kalau kita lihat dari secara teori, pasikutannya looknya kembo, besinya seperti ini Tuban Pajajaran. Tapi ada orang yang bersikeras, tidak bisa Mas, ini Tuban Mataram. Nah, kita mau membenarkan, mau mengiyai seseorang ini gimana? Ini Tuban Mataram. Makanya perbedaan itu tidak jadi masalah. Yang penting ketika kita membeli pusaka, memahari suatu pusaka, kita memahami filosofi yang ada di pusaka ini, dan kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena ini isinya nilai ajaran yang luar biasa. Bukan sekedar benda seni. Kalau kita cuma lihat seninya, lebih baik beli keris Kamardikan, lebih baik beli barang lain. Kalau kita tidak melihat esoterinya, sejarahnya, karena juga sejatinya pusaka memang tergantung rasa Anda sendiri-sendiri. Ketika saya sudah mantap di pusaka ini, meskipun orang satu kampung ini bilang pusaka itu jelek, tapi kalau sudah mantap, tidak mengganggu. Memahari pusaka ini ibarat memahari istri, meminang istri. Istri, ketika kita meminang istri, menurut saya ini cantik, tapi menurut teman-teman saya kurang cantik. Makanya sifatnya subjektif. Meskipun ada sisi objektifnya yang bisa dibahas di keris ini, dari lihat pasikutan besi bisa kita perkirakan. Tapi sejatinya memang pusaka adalah permainan masalah hati, rasa. Ketika Anda melihat pertama kali keris ini srek di hati, kalau bisa Anda kejar. Berarti ada sesuatu yang tidak nampak, masalah hati ini tidak nampak. Di keris itu yang bagus untuk Anda. Seperti itu. Carito Genengan, dapur Luk 11. Carito adalah sebuah alur kehidupan. Genengan itu berasal dari kata gunungan. Kalau Anda tahu gunungan di wayang, wayang itu ketika pembukaan ada gunungan yang bentuknya segitiga mengerucut ke atas. Apa sih makna gunungan? Di situ berbagai macam gambar. Di situ ada harimaunya, ada hutan, ada rumah, simbol ketentraman. Harimau, ada keranya. Kalau Anda jabarkan kalau saya jabarkan satu persatu ya panjang ya. Mungkin saya kasih contoh kera. Kenapa bisa di situ ada kera? Karena di kera itu menyimbolkan hewan yang bisa memilih dan bisa memilah. Mana yang jadi sebagai manusia harus bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang cocok buat saya, mana yang tidak cocok buat saya. Itu ajaran agar seorang manusia tidak gerusa-gerusu atau tidak sembarangan. Kemudian di situ ada harimau, lambang simbol kewibawaan, kepemimpinan. Yang mana artinya adalah seseorang manusia harus bisa memimpin dirinya sendiri, mengendalikan nafsunya, amarahnya, emosinya, bahkan egonya. Itu ya. Jadi harapan tuah dari pusaka Carito Genengan, harapannya seseorang yang memiliki pusaka ini dapat memahami kehidupannya sendiri, dapat mensyukuri, menerima apa yang sudah menjadi takdir dan kehendaknya. Wajib hukumnya berusaha dan memiliki mimpi wajib. Tetapi ketika urusan hasil, kita sebagai manusia tidak akan mampu menentukan hasilnya, karena itu ketentuan hanya Sang Pencipta. Tetapi wajib urusannya kita bekerja keras. Kalau kita lihat ada dapur jalak budo, jalak sangu tumpeng, ada jalak nguri. Ini filosofi semangat perjuangan hidup dalam menuntut ilmu maupun mencari rezeki. Simbol kejantanan laki-laki untuk semangat juang hidup, mencari materi ilmu untuk mencukupi keluarganya. Dapur jalak. Sedangkan Carito Genengan Luk 11, diharapkan sang pemilik akan makrifat terhadap kehidupannya, memahami cerita kehidupannya, memahami dirinya sendiri, dan bisa bijaksana. Tuah dari dapurnya seperti itu. Sedangkan pamor gajah gelar, itu gajah adalah hewan yang besar. Kita tahu gajah juga hewan yang disucikan dalam ajaran kuno Hindu. Kalau kita lihat, makanya ada pamor gajah gelar. Gelar gumelar ini, gelar ini ya artinya digelar, ya, lebar luas. Tuah utamanya adalah dari pamor gajah gelar, akan meningkatkan kapasitas kekuasaannya, melebarkan, meluaskan sayap kekuasaannya. Jadi tuahnya kewibawaan dan kepemimpinan. Kalau dari pamor itu masih filosofi pamor dan dapur, sudah sangat tinggi, luar biasa seperti itu ya, saudaraku ya. Ini tantingannya ringan, Tuban Pajajaran, sepuh, tus original, dan eranya era-era Mojopahit.
Kita masih bahas satu pusaka. Pusaka yang kedua dengan warangka Madura, gayaman Madura, ada ukiran kembang dan kerangan, kayu areng, kayu hitam warangkanya. Setelah kita lihat, ternyata ini juga pamornya gajah gelar juga, adek, tebal, tebalnya 3-5 mm, kemudian ada renggangnya agak besar. Pernah saya bahas perbedaan pamor gajah gelar dengan banyu mili. Bahkan banyu mili dengan stro banyu itu berbeda. Atau rambut sinuri ya biasanya nyebutnya, bukan stro banyu. Melihat keris ini tangguhnya Madura sepuh. Dengan dapur yang sudah tidak umum, dapur brojol, rijikannya hanya pijetan, lurus, gandik polos. Tidak ada tikel alis, tidak ada tingil, tidak ada gereneng. Orang Madura, Jawa Timur, ini fanatik dengan pusaka lurus, karena mereka mengatakan pusaka dapur lurus ini pusaka yang tidak pemilik dan pusaka yang ketuhanan sifatnya, bisa mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Kalau kita lihat besinya lebih tebal, tantingannya lebih berat, tapi juga original sepuh. Berbeda dengan yang tadi, tantingannya sangat ringan, eranya Mojopahit. Kalau ini eranya sudah Mataram. Pasti ada perbedaan pendapat, biasanya orang menyebut keris seperti ini tebal, ini tuban Mataram. Kalau saya Madura. Kenapa Madura? Nampak khas di sini, yang nampak khas kita sebut Madura, besinya ini pasir Malelo, nikelnya jarang. Kemudian pasikutan gandiknya tidak terlalu tinggi, pendek. Kemudian bawah gonjonya ini buweng. Nah, ini seperti buntut urang. Di bawah gonjonya ini buntut urang, bukan tipis lancip. Keris Madura terkenal tebel-tebel. Tuah utamanya apa? Sama dengan yang tadi, gajah gelar, untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Diharapkan sang pemilik ini akan memiliki wibawa yang besar dan mampu meluaskan wilayah kekuasaannya. Kalau dipikir-pikir hampir sama juga dengan junjung derajat ataupun ujung gunung. Secara filosofi memang hampir sama, tapi beda dapur juga berbeda lagi. Brojol, dapur brojol, dapur yang umum, cocok untuk siapa saja, yaitu tuah dasar. Brojol adalah pusaka yang untuk brojol ini maksudnya bayi yang lahir, yang diartikan rezeki. Ketika orang mendapat pusaka ini, dapur brojol itu juga pasti tuah kerezekiannya, itu yang utama dari dapurnya, saudaraku. Perbedaan tangguh juga sudah jelas, sama-sama pamor gajah gelar ya, kita di sini bisa memahami. Kemudian ada salah satu pusaka masterpiece yang mungkin di sini saya tidak akan bahas gamblangnya, karena kita sudah banyak membahas pusaka Hinata emas maupun Sinarasa. Ini pusaka era Mojopahit yang cukup istimewa dengan kondisi Hinata yang mungkin 70% ya sudah banyak ayus, dan ini emas, di mut-mutannya ini inten berlian, tantingannya ringan, kerisnya kecil. Ini Mojopahit us ya. Pamornya keleng, pengawak wojo, tantingannya sangat-sangat ringan seperti kertas ini. Asli ringan sekali. Dapuran Nogososro, Luk 11 Nogososro. Karena nampak jelas kenapa kita sebut Nogososro. Di sini ada Kidang Kencono, sedangkan di belakang lulungan kembang. Kalau sama-sama lulungan kembang, dapurnya adalah Nogorojo. Berbeda lagi. Mojopahit ini bukan kelas pemula. Keris seperti ini kelasnya udah maharnya puluhan bahkan ratusan juta. Tapi filosofinya sering kita bahas bahwa dapur Nogo memang pusaka-pusaka untuk golongan para pemimpin ya, golongan para pembesar yang memang harapan-harapannya adalah kejayaan, kedikdayaan, kejayaan kepemimpinan. Dan tidak semua mulut Nogo ini ada mut-mutannya, karena mut-mutan ini kadang-kadang ada yang tambahan dari masa lalu atau tambahan sekarang ya, itu ada filosofinya juga. Kenapa ngemut emas, ngemut inten,
Ada yang mengatakan filosofinya sebagai pemimpin mulutnya harus terjaga, lisannya jangan sampai menyakiti bawahannya ataupun rakyatnya, seperti itu. Jadi memang dalam berpusaka, pusaka ini sangat luas, saudaraku. Nilai-nilai ajaran leluhur yang sudah diajarkan untuk anak cucu generasinya itu sudah sangat-sangat cukup menurut saya. Ya, semoga di tahun-tahun berikutnya semakin banyak anak cucu kita yang lebih mencintai, mau merawat, bahkan mempelajari dan menerapkan filosofi yang ada di pusaka dalam kehidupan. Nah, mungkin itu harapan-harapan kita untuk di sini memberikan konten, sinau bareng, edukasi bareng, kita sharing pemahaman. Dan kita juga membantu dalam proses pemaharan ataupun apa yang bisa kita bantu. Kemudian untuk di kelas pemula nanti mungkin minggu depan ya, yang bisa kita review lagi. Kemarin ya kita juga bersyukur beberapa pusaka yang di kelas pemula Sempono Madura era Mojopahit sama Sempono Tuban Pajajaran juga sudah termahar. Kita terima kasih pada kelas-kelas pemula. Semoga kemaharan itu membawa berkah untuk kita semua, dan anak cucu kita kelak akan menikmati dan memahami besarnya nilai ajaran adiluhung leluhur kita. Mungkin itu yang bisa kita bahas, saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.